Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengannya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, yakni dosen pengampu Bapak Dr. Andes Wawan Arwani MA dan teman-temanku yang saya banggakan. Semoga Allah membimbing kita dalam menimba ilmu. Amin. Pada kesempatan kali ini, kami selaku kelompok 6 akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Al-Adad wa Tahliluhu fi An-Nusus Al-Arabiyah. Adapun anggota kami yang terdiri dari 3 orang, yaitu saya Muhammad Ade Suranto, yang kedua Selvia, yang ketiga ada Suci Fatmawati. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai dengan rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah apa pengertian dari al-adad. Yang kedua, apa macam-macam al-adad. Tujuan pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui penjelasan mengenai al-adad dan untuk mengetahui macam-macam al-adad. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian al-adad. Al-adad secara etimologi berarti hitungan bilangan. Sedangkan secara terminologi, al-adad adalah yang menunjukkan kepada daftar atau jumlah beberapa sesuatu. Hitungan dalam bahasa Arab itu disebut al-adad dan yang dihitungnya itu disebut ma'dud. Meski materi ini cukup simpel dan mudah dipahami, namun apabila kita kurang latihan dan tidak dipraktekkan, baik dalam berbicara maupun dalam menulis, biasanya itu akan cepat lupa. Maka sering-seringlah berlatih agar kaidah-kaidah ini tetap melekat di kepala kita. Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-adad dan ma'dud. Adad adalah bilangan dan ma'dud adalah sesuatu yang dikenai bilangan atau sesuatu yang dihitung. Perbedaan tersebut bahkan berlaku dalam bilangan. Artinya ada 2 macam bentuk bilangan dalam bahasa Arab, yaitu bilangan khusus untuk muzakkar dan bilangan khusus untuk muannas. Seperti tabel yang sudah saya tuliskan di makalah, apabila kita perhatikan dalam 2 kolom tersebut, kita akan menemukan perbedaan antara kolom yang sebelah kiri dan kolom yang sebelah kanan. Kolom yang kanan itu bilangan khusus untuk muzakkar, yaitu bilangannya dari 1 sampai 20. Sedangkan kolom yang sebelah kiri itu bilangan khusus untuk muannas, yaitu bilangan dari 1 sampai 20. Bilangan yang muzakkar dipergunakan untuk menghitung sesuatu yang muzakkar, sedangkan bilangan yang muannas itu dipergunakan untuk menghitung sesuatu yang muannas. Untuk dapat menghitung sesuatu dengan benar, maka 2 bilangan ini harus kita kuasai dan kita hafalkan. Untuk memudah dalam cara menghafalkannya itu, kita bisa mencermati antara perbedaan adad muzakkar dan adad muannas. Pada bilangan muzakkar, dari angka 1 sampai 2 itu tidak berakhiran tamarbutoh. Sedangkan dari angka 3 sampai dengan 20 itu berakhiran tamarbutoh. Pada adad muannas, angka 1 dan angka 2 itu terdapat tamarbutoh. Untuk bilangan 2, tanda itu berada di huruf nun. Sedangkan angka 3 sampai dengan 20 itu tidak terdapat tamarbutoh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam al-adad. Yang pertama ada a'dad mufrad. A'dad mufrad mencakup hitungan angka 1 sampai dengan 10 dan memiliki ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, hitungan angka 1 dan 2. Ketentuannya, antara a'dad dan ma'dud harus sesuai dari segi muzakkar dan juga muannasnya. Contoh yang pertama yaitu ada tolibun wahidun, yang artinya 1 siswa, dan di keterangannya adalah a'dad dan ma'dud yang muzakkar. Kemudian ada tolibatun wahidatun, yang artinya 1 siswi, dan ini terdapat a'dad dan ma'dud yang muannas. Kemudian ada tolibani isnani, 2 siswa, ada a'dad dan ma'dud yang muzakkar. Kemudian ada tolibatani isnatani, yaitu
2 siswi yang di dalamnya ada a'dad dan ma'dud yang muannas. Kemudian ada kitabun wahidun, yaitu satu buku, terdapat a'dad dan ma'dud yang muzakkar. Kemudian sayyaratani isnatani, yaitu 2 mobil, terdapat a'dad dan ma'dud yang muannas. Lafaz wahidun, wahidatun, isnani dan isnatani ini di-i'rab sebagai na'at hakiki. Kemudian yang kedua ada hitungan angka 3 sampai dengan 10. Ketentuannya antara a'dad dan ma'dud mesti berlainan jenis dari segi muzakkar dan muannas. Kemudian ma'dud harus diubah ke dalam bentuk jamak yang kemudian diharokati dengan tanda i'rab jar dan bertanwin yang kedudukannya sebagai mudhof ilaih. Adapun jika ma'dud beralif lam, buang tanda tanwinnya, dan jika ma'dud tersebut termasuk isim ghair munsharif, tanda jarnya dengan fathah. Kemudian harokat a'dad, angka pertama dan kedua, keduanya harus mansub atau fathah sebab termasuk mabni fathah, kecuali untuk harokat angka pertama pada hitungan 12, yaitu angka 2 mengikuti hukum musanna. Kemudian ma'dudnya harus mufrad dan mansub sebagai tamyiz. Contohnya pada angka 11 yaitu ja'a ahada asyara thaliban. Kedua bagian a'dad ahada asyara jenisnya itu muzakkar, hukum mabni. Posisi a'dad fa'il, maf'ul bih, majrur dan ma'dud muzakkar, mansub atau tamyiz. Kemudian yang angka 12 ja'a isna asyara thaliban. Kedua bagian a'dad yaitu isna asyara jenisnya itu muzakkar, hukum isna seperti i'rab musanna, hukum asyara yaitu mabni fathah. Posisi a'dad seperti fa'il, maf'ul bih dan majrur, dan ma'dud muzakkar mansub yaitu tamyiz. Kemudian ada hitungan 13 sampai 19. Kemudian adapun untuk harokat a'dad bisa rofa, nasab atau jar sesuai kedudukan i'rabnya dalam kalimat. Contohnya seperti salah satu tulabi, 3 siswa, yaitu a'dad muannas, ma'dud muzakkar, jamak asal mufrad thalibun. Kemudian ada yang angka 4, arba'u sayyaratin, a'dad muzakkar, ma'dudnya muannas, jamak asal mufrad sayyarah. Kemudian contoh yang angka 5, khamsatun kutubin, a'dad muannas, ma'dudnya muzakkar, jamak asal mufradnya kitabun. Kemudian yang angka 6, situn madarisa, yaitu a'dadnya muzakkar, ma'dud muannas, jamak asal mufrad madrasatun. Kemudian ada sab'u tilmizatin, a'dad muzakkar, ma'dud muannas, jamak asal mufrad tilmizatun. Dan khusus untuk angka 8 atau hitungan angka 8 ada 3 bentuk berhubungan dengan huruf ya pada a'dadnya. Yang pertama, jika angka 8 a'dad itu diidofatkan kepada ma'dudnya maka huruf ya tetap tertulis. Kemudian jika angka 8 a'dad tidak diidofatkan kepada ma'dud lalu ma'dudnya berupa muzakkar maka huruf ya tetap tertulis. Kemudian jika angka 8 a'dad tidak diidofatkan kepada ma'dud lalu ma'dudnya berupa muannas maka hurufnya tetap tertulis dalam keadaan nasab, namun dalam keadaan rafa dan jar harus dibuang. Kemudian ada a'dad murakkab. A'dad murakkab ini mencakup hitungan dari angka 11 sampai 19 dan memiliki ketentuan. Ketentuan yang pertama yaitu hitungan 11 dan juga 12. Ketentuannya a'dad dengan ma'dudnya harus sama jenis dari segi muzakkar dan juga muannasnya. Selanjutnya, yang ketiga a'dad uqud. Hitungan uqud mencakup angka 20 sampai 99 dengan ketentuannya. Yang pertama, apabila a'dad atau hitungan puluhan, 20, 30 sampai 90 tidak di'atofkan, maka dalam keadaan rofa dia ditulis arba'un, salasun, ashrun, dan seterusnya. Dan dalam keadaan mansub dan majrur ditulis
arba'in, salasin, ashrin, dan seterusnya. Kemudian untuk ma'dudnya wajib mufrad dan mansub sebagai tamyiz. Kemudian yang kedua, apabila adad atau hitungan puluhan diatofkan dengan angka 1 dan 2 seperti 21, 22, 31, 32, 41, 42 dan seterusnya, maka aturan angka 1 dan 2 harus sama jenis dengan ma'dudnya dari segi muzakkar dan muannas seperti dalam hitungan 11, 12. Apabila adad hitungan puluhan diatofkan dengan angka 3 sampai 9 seperti 33, 34, 35 dan seterusnya, maka aturan angka 3 sampai 9 harus berlainan jenis dengan ma'dudnya dari segi muzakkar maupun muannas. Yang keempat, ada adad ratusan. Hitungan ratusan mencakup angka 100 sampai 999. Angka 100 ditulis dengan lafaz mi'ah atau mi'atun. Ketentuannya, ma'dudnya harus mufrad dan majrur sebagai mudhof ilaih. Contoh, aku memiliki 100 buku. Indi mi'ah kitabin. Catatan, angka 200 lafaznya mi'atani. Dia mengikuti seperti i'rab musanna yaitu rofa dengan alif, nasab dan jer dengan iya. Kemudian huruf nun dibuang karena idhofat. Contoh, 200 siswa telah hadir. Hadoro mi'ata tolibin. Kemudian yang kelima, adad ribuan. Angka 1000 ditulis dengan alfun. Dengan ketentuannya, yang pertama, ma'dudnya haruf mufrad dan majrur sebagai mudhof ilaih. Contoh, aku memiliki 1000 buku. Li alfu kitabin. Untuk 200 sampai untuk 2000 sampai sama seperti 200. Bentuknya musanna dan i'rabnya seperti musanna, rofa dengan alif, nasab dan jer dengan iya. Kemudian huruf nun dibuang karena idhofat. Contohnya 2000 siswa telah hadir. Hadoro alfa tolibin. Kemudian angka 1000 jika menjadi mudhof ilaih bentuknya harus jamak. Beda dengan angka 100 yang tetap bentuk mufrad seperti keterangan di atas. Kemudian yang keenam adalah adad tartibi. Hitungan tartibi memiliki bentuk seperti awal, tsani, tsalis, rabi' dan seterusnya. Dan adapun ketentuannya yaitu mengikuti wazan fa'il atau fa'ilah. Lalu ma'dud dan adad harus sesuai muzakkar dan muannasnya. Contohnya, lelaki pertama, ar-rajulul awwal. Perempuan pertama, al-mar'atul awwal. Siswa kedua, at-tolibu tsani. Siswi kedua, at-tolibatu ats-tsaniyatu. Dan seterusnya. Untuk hitungan puluhan dalam kaidah tartibi harus memiliki al-makrifat. Contohnya, hari ke-21, al-yaumu, al-hadi, wal-ishrun. Contohnya, selanjutnya malam ke-21, al-lailatu, al-hadiyah, wal-ashrun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.